والآخر إلى انتهاء، والصلاة والسلام على النبي الهدى والمصطفى سيدنا ومولانا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق وأحسن القائلين تبركا بذكره. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث. والله ورسوله أعلم بالمراد. سادة المشايخ وعلماءنا الأعزاء والفضلاء، العليم العلماء الكيai, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, wabil khusus seluruh jajaran pengurus Masjid As-Sajdah, wabil khusus sepuh Tuhan Masjid As-Sajdah yaitu Pak Haji Bapak, dan juga seluruh jamaah Bapak dan Ibu sekalian. Insyaallah kita adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan, bersyukur kepada Allah dengan perbuatan, bersyukur kepada Allah dengan keyakinan atas anugerah karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tak terbilang banyaknya, yang tak terhitung agungnya, yang tak akan terhitung bahkan oleh kita. Di antara nikmat Allah yang kita rasakan saat ini adalah nikmat sehat wal afiat, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat kekuatan, nikmat daya upaya sehingga kita mampu menjalankan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu ibadah sholat maghrib yang sudah kita laksanakan. Dan yang paling besar tentunya, bahkan jika dibanding dunia dan isi-isinya, nikmat ini masih paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam yang mari senantiasa selalu kita jaga, kita pelihara. Baginda Nabi ngajarin kita, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang nambah, kadang turun. Atau ada ulama juga bilang al-iman, iman itu yadkhul wa yakhruj, kadang masuk, kadang keluar. Hanya bahaya. Pagi masih iman, siang dikit sudah keluar dari iman, sore masih iman, malam udah geser imannya. Maka kata baginda Nabi, al-iman yazidu bi-tha'ah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Apa itu taat? Ya untuk ini ibadah. Itu iman tambah, iman naik kualitasnya. Wayan usul maksiat, iman kita akan berkurang, akan turun nilainya bil maksiat, dengan mengerjakan dosa, dengan melawan larangan Allah, dengan melawan perintah Allah. Maka bentuk kita memperkuat, memperteguh iman kita di masjid yang mulia ini setiap malam Rabu, ya, setiap malam Rabu diadakan pengajian, diadakan kajian. Ini bentuk tajdiidul iman, memperkuat
Alhamdulillah bersyukur ada ni'matillah kita dikumpulkan Allah dalam nilai pengajian yang mulia ini. Karena tempat yang mulia akan melahirkan sesuatu yang mulia. Tempat yang baik akan melahirkan kebaikan-kebaikan di alam. Dan itu bermanfaat bagi kita, dunia kita sampai akhirat kita. Satu ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Anas bin Malik keluar dari rumahnya. Di depan rumahnya sudah ditunggu oleh Sayyidina Anas bin Malik. Imam Anas bin Malik ini melayani baginda Nabi selama baginda Nabi di Madinah 10 tahun beliau melayani Nabi, membawakan sandal Nabi, mengambilkan air mandi Nabi, air wudu Nabi, mencucikan pakaiannya baginda Nabi Sayyidina Anas bin Malik. Baginda Nabi keluar dari rumahnya Nabi itu yang sekarang makomnya Nabi. Sebab al-anbiya dufina, para Nabi itu dikubur di tempat dia meninggal. Baginda Nabi meninggal di rumahnya, maka disitulah baginda Nabi dimakamkan. Begitu pun para Nabi yang lain, di mana meninggal, disitulah dimakamkan. Itu kan. Nah, itu rumahnya baginda Nabi. Baginda Nabi keluar dari rumah baginda Nabi begitu keluar ya masjid lah. Seperti keluar langsung masjid yang sekarang kita kenal dengan Raudhah, itu dulu masjid Nabi. Kemudian di depan rumah beliau ada Sayyidina Anas bin Malik. Di dalam masjid itu ada dua kelompok. Yang pertama dua kelompok. Yang pertama bagi ngaji, bahas hukum, bahas agama. Yang satu lagi kelompok lagi masing-masing pada zikir. Ada yang zikir tasbih, ada yang zikir hamdalah, dan sebagainya. Masing-masing dulu tapi dalam keadaan sedang zikir. Kemudian kata Sayyidina Anas nanya sama Rasul, ya Rasulullah, kenapa mana begini? Kemudian kata Nabi, di dalam masjid itu ada dua kelompok. Yang satu lagi ngaji hukum Allah, yang satu lagi zikir. Semuanya baik, dua-duanya adalah perkumpulan yang baik. Tapi ada baik dan ada yang lebih baik dari mereka. Ibarat ganteng ya, ada yang ganteng, ada yang sangat ganteng, ada yang cakep, ada yang sangat beda. Ada yang cantik doang, ada yang sangat cantik tapi beda. Demikian perkumpulan itu ada yang baik, ada yang lebih baik. Kemudian kita Sayyidina Anas nanya lagi, mana yang Rasulullah perkumpulan yang lebih baik dari mereka? Perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulan itu adalah halaqah majlis ilmu, perkumpulan pengajian. Itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena yang dibicarakan hukum Allah, urusan dunia sampai urusan akhirat, tentang halal, tentang haram, tentang tata cara ibadah, itu penting. Sebab ibadah tanpa ilmu maka tersesat. Ibadah kita tidak pakai ilmu tersesat. Zuhur, rakaat itu ilmu. Anda yang tidak pakai ilmu semua orang. Karena lagi semangat kalau tidak 17 rakaat. Dan nambah ada. Tapi ada ilmu nambah. Subuh 2 rakaat itu ilmu bagi kita. Tuntunan dari baginda Nabi, Anda yang pakai ilmu bagi semangat ibadah orang bisa 20 rakaat. Makanya yang kata baginda Nabi itu kumpulan pengajian adalah kumpulan yang baik-baik. Alhamdulillah. Sebab yang dibicarakan urusan dunia, urusan agama yang menyangkut kehidupan dunia kita dan kehidupan nanti kita di akhirat. Sedangkan perkumpulan yang satunya kata baginda Nabi itu perkumpulan yang khair, perkumpulan yang baik, tapi mereka sedang berzikir, berdoa, masing-masing hajatnya, masing-masing keinginannya, masing-masing permohonannya kepada Allah. Urusan pribadi, jadi ini urusan umat. Maka perkumpulan kita adalah perkumpulan yang baik, pengajian seperti ini insya Allah. Bahkan kata ulama dan kita sendiri mengikuti
Al-majlis salih, majlis yang baik-baik. Di tempat majlis itu dibicarakan kebaikan-kebaikan, zikir, sholawat, pengajian, fikih, tajwid, dan banyak perkumpulan yang baik. Yukafiru 'anil mu'min bi alfi majalis min majalis su'i. Perkumpulan yang baik, pengajian seperti ini adalah satu kifarah. Kifarah itu tebusan. Bagi apa? Bagi alfi 1000 berapa tuh kalau 1000? Nolnya 6 jadi berapa? Nah, 1 nolnya 6 berapa? Juta ya. Di alfi 1 juta majlis di tempat majlis itu dipakai untuk satu majlis kebaikan menjadi tebusan untuk 1 juta majlis baik, majlis keburukan. Alhamdulillah. Maka asal besar ciri-ciri kiamatnya masih jauh. Kenapa? Karena masih banyak yang lagi, masih banyak yang mau belajar Al-Quran, masih banyak yang mau belajar fikih. Itu kiamat masih jauh. Sebab salah satu asal besar ciri-ciri kiamat adalah Bismillah ada apanya, tapi yang baca sudah pada nggak bisa. Al-Qurannya ada, yang bacanya sudah pada nggak bisa. Itu cirinya. Kalau sekarang alhamdulillah, yang tua belajar Al-Quran banyak, alhamdulillah. Ajama'alaikumullah, maka majlis kebaikan insya Allah melahirkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Itu sekilas tentang pengajian. Kita diajarkan di pengajian, diajarkan yang baik-baik. Sebab fungsi pengajian itu salah satunya adalah membenarkan perasaan benar. Saya ulang, fungsi pengajian adalah membenarkan perasaan benar. Sebelum ngaji, perasaan gimana paling benar, takbir paling benar, baca Fatihah paling benar sebelum ngaji. Setelah kita datangi ustaz pengajian, diajarin baca Fatihah, ternyata banyak salahnya, ternyata banyak kurangnya diri kita. Maka pengajian fungsi yang pertama adalah membenarkan perasaan benar. Ini diri kita, bahasa paling benar, zikir kita paling benar. Ternyata sudah diajarin zikir, zikir itu seperti ini. Ada 2 bahasa yang dibaca dalam zikir kita seharusnya. Bahasa apa? Bahasa lisan dan bahasa qalbu. Ini mesti akur. Zikir kita astagfirullahaladzim, ucapannya, hatinya mesti ya Allah. Mesti buat. Maka makna zikir menurut Imam Al-Bushairi dalam risalah beliau namanya Risalah Al-Bushairiyah. Ini patokan kita ini pegangan bagi orang yang apapun itu belajar tasawuf. Apa dia bilang? Zikir itu maknanya 2. Maknanya nyebut dan ingat. Itu makna zikir. Nyebut dan ingat. Nyebut Bismillahirrahmanirrahim, ingat tidak dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu makna zikir. Dia nyebut ya, ingat, menyebut Allah dan mengingat Allah. Dan kita bisa menyebut Allah, bisa makhluk Allah, Bismillah, alhamdulillah. Mengingat Allah, karena mengingat itu butuh aplikasi yang lain. Ketika kita sudah Bismillahirrahmanirrahim, semuanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Allah kasih, Allah sayang, bahkan sayangnya Allah bukan hanya orang yang pengasih saja Allah sayang, orang yang berbuat dosa dan maksiat masih Allah sayang. Satu ketika Nabi Musa alaihissalam, dia Nabi Kalimullah, dia bisa berdialog langsung dengan zat Allah. Kayak gimana dialognya jangan ditanya. Ya Allah. Nah, satu ketika Nabi Musa ini namanya Nabi punya sifat dermawan. Jadi nggak ada Nabi pelit, nggak ada. Semua Nabi itu harus dermawan, harus dermawan. Saking dermawannya, setiap tamu yang datang oleh
disuguhi dimuliakan. Satu ketika ada seorang tamu musafir dulu dengan musafir sekarang harus dibedain. Kalau musafir sekarang rumah makan banyak, tempat parkir banyak. Kalau benar-benar musafir lewatin hutan, lewatin gunung, kelaparan ya kelaparan beneran, kehausan pun kehausan beneran. Sampailah di rumah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa, silakan masuk, dipersilakan, disuguhi, tidak disuguhi. Sebelum minum dan makan tidak ngomong, wahai Nabi, aku ini beda akidah dengan kamu. Aku ini beda agama kasarnya dengan kamu. Kepercayaan kita beda. Masih kamu mau menyuguhi aku? Kemudian kata Nabi Musa, kalau yang itu kau pergi dari rumah saya. Pergi saja. Ya, orang ini berani pergi keluar dari rumah Nabi Allah Musa alaihissalam. Datang malaikat Jibril menyampaikan salam dari Allah kepada Nabi. Wahai Nabi Musa, ada salam dari Allah. Allah bilang begini, itu orang kalau datang ke rumahmu paling 5 menit itu. Sedangkan Allah memelihara orang itu dari semenjak dalam kandungan sampai sedewasa itu enggak pernah ngeluh. Enggak pernah ngeluh. Sampai tua dikasih makan, dibesarkan oleh Allah, diurus, dirawat, dijaga oleh Allah, enggak pernah ngeluh. Aku baru kedatangan orang sebentar aja karena beda akidah tidak kamu muliakan. Wah, masya Allah. Kemudian Nabi Musa keluar, dia kejar orang itu. Berbeda, lalu disuguhi rumah. Nah, bismillahirrahmanirrahim itu ucapan zikir. Ingatnya dia begitu. Allah ada maha, Allah maha pemurah. Masa kita enggak memaafkan Allah. Nah, seperti itu. Bapak jemaah rahimahumullah, maka dalam soal praktek ibadah sudah pengen diterima ibadah kita, betul ya? Ada di sini ibadah yang pengen ditolak? Enggak ada. Semuanya ibadah itu pengen diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menolak amal, menerima amal itu bukan wewenang kita. Kita tidak bisa bilang kamu amalnya diterima, kamu amalnya ditolak. Tidak bisa. Itu bukan wewenang kita. Itu wewenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima amal, menolak amal itu wewenang Allah. Kita tidak punya wewenang sekali. Maka kita diajarin tadi. Dikulis syai'in alam, diajarin tanda-tandanya. Tanda amal ibadah kita diterima itu yang seperti apa? Diajarin. Nah, wa min alamati qabulil amal, dan dari tanda diterimanya amal ibadah kita salah satunya adalah ada fil amal. Amal pakai adab. Ya, ibadah kita pakai adab. Ibadah kita pakai adab. Sholat kita pakai adab. Dan karena yang mau kita hadapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau menghadap pasti menghadap presiden dari pakaian sudah mesti khusus, rapi luar biasa. Ya. Mau kondangannya rapi benar, wangi benar. Ya. Ini mau menghadap Allah itu beradab. Sebab salah satu tanda ciri amal kita diterima adalah adab di dalam beramal. Baju khusus kalau masjid ini, masya Allah, begitu masuk wangi, alhamdulillah. Dia punya wangi apa ya? Ini apa ya? Luar biasa. Wangi nyaman, bersih. Dan seperti itu mesti harus. Jangan dari Allah. Yang kedua, tanda ibadah kita diterima, amal kita diterima adalah al-amal bil ilmi, beramal pakai ilmu, beramal pakai ilmu. Di sini kalau kajian kayak itu apa fikih dibahas, fikih ya. Nah, amal beramal pakai ilmu itu tanda amal kita diterima oleh. Sebab sasar kita, tersesat kita kalau ibadah tidak pakai ilmu. Sujud kita diajari berapa anggota sujud yang mesti ikut sujud, ya.
Jadi mazhab itu yang kedua mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah, terus mazhab kedua adalah mazhab Imam Malik. Ini muridnya Imam Abu Hanifah. Kemudian yang ketiga kalau mazhab tidak, mazhab Syafi'i. Kemudian yang keempat baru mazhabnya mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jemaah rahimahumullah, seperti itu. Yang terkuat dalam mazhab Hanafi. Kemudian murid beliau Imam Malik, pendiri mazhab Malik. Murid beliau Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. Murid beliau, murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Mereka saling terkaitan satu dengan yang lain. Yang paling dekat dengan baginda Nabi adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit, lahir tahun 80 Hijriah. Kalau Imam kita yang biasa kita pada Syafi'i itu beliau lahir tahun 150 Hijriah. Generasi atba'ut tabi'in. Nah, seperti itu kita punya ilmu. Ini fikih dari baginda Nabi. Mereka menjelaskan sholat Nabi seperti apa. Kemudian ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena Nabi tidak sekali sholat depan orang beda-beda. Misalkan Nabi di masjid, sholat di belakang, sholat di hadapan Sayyidina Bilal. Kemudian oleh Sayyidina Bilal, aku mendengar Nabi begini. Dan di hari Nabi sholat di rumah, bacaan sholat Nabi, cara sholat Nabi didengar oleh istri beliau, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah dengan hadis riwayat. Maka beda-beda. Kayak doa kita, dan Allahu Akbar kabira. Ada apa-apa? Ada 3 lafaz Nabi baca doa kita beda-beda. Maka ketika kita ada ilmu, ada fikih, kita akan memahami perbedaan. Takbirnya Nabi, ada yang bilang sampai kuping, ada yang bilang sampai paru, ada yang bilang langsung begini baik. Itu ada riwayatnya masing-masing. Dan itu fikih namanya. Itu fikih, pengetahuan tentang agama, tentang ajaran ibadah yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ada yang sampai sini, ada yang sampai sini baik, ada yang terus, ya. Yang tak boleh apa? Berlebihan. Ada yang berlebihan. Orang begini, dia begini. Ada orang muter sekali, orang banyak boleh. Tenang bukan? Makanya, dan seperti itu. Menjadilah ada yang Allah, maka ibadah dengan ilmu itu salah satu tanda ciri ibadah kita diterima. Dan ilmu itu nggak kita dapat kecuali di pengajian semacam ini. Alhamdulillah, ini mengajar kita bagi ibadah kita. Ya, cara ibadah kita dengan diterima, zikir kita dengan diterima. Oh, ternyata zikir itu bukan hanya nyebut, tetapi juga harus ingat. Itu. Terus tahapan zikir seperti apa? Ada 2. Ada zikir maqam, ada zikir syar'i. Yang kayak gimana zikir maqam? Zikirnya kepada zikirnya kepada wali. 1 detik pun hatinya lupa dari Allah, batal dari kami. 1 detik saja hatinya tidak ada asma Allahnya, batal dari wali. Itu zikir maqamnya pada Nabi, maqamnya pada awliya Allah kekasih. Terus maqam kita mana? Maqam kita zikirnya zikir syar'i. Apa itu zikir syar'i? Maka aksara lafzun aksara kata. Banyak disebut, banyak paham. Itu zikir kita. Makin banyak baca, makin banyak paham. Nah, itu zikirnya zikir syar'i. Secara syar'i boleh. Ya, pada subhanallah makin banyak paham. Makin besar pahala. Kalau semakin banyak kita baca, maka zikir kita disebut zikir syar'i. Nggak nyampe zikir maqam. Kalau kita mah jangan tadi bentar-bentar aja lupa ya. Dalam sholat kita ingat Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ingat dimulai. Ingat motor, motor coba dikunci. Tapi kalau kerjaan pelan-pelan sedikit
sen ya. Insyaallah semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Karena kita penting pakai fikih ibadah, pakai ilmu. Tapi jangan merasa cukup dengan fikih. Kalau merasa cukup dengan fikih aja bahaya juga. Nah, ada beberapa yang bilang ini sebagai apa namanya landasan. Mati tafa bintang budi, mati tafa bintang budi fikih. Duna walain faktor mani tafa kita abudin duna fikir faktor soalnya wabadaya. Orang yang ibadah nggak pakai fikir, wah gak usah pakai fikir, langsung aja pokoknya ikut, nggak usah berlangkah-langkah. Kita harus berlangkah, wajib kita berlangkah. Kalau kita orang bodoh, seperti Al-Quran enggak hafal Al-Quran, ditanya isinya, kandungannya nggak paham, maknanya nggak ngerti, maka kita wajib ikut saja. Sebagai orang awam, orang bodoh tidak ikut. Itu taklid kepada siapa? Kepada ulama-ulama mazhab. Nah, jemaah rahimahumullah, kita ibadah nggak pakai fikih, faktor soleh dan keluar dari agama, berlaku bid'ah. Tuh. Yang disebut bid'ah itu ibadah nggak pakai fikih. Selama masih ada fikihnya, jangan sembarangan bilang bid'ah. Toh perbedaan itu banyak. Ada satu kitab namanya kitab Bidayatul Mujtahid. Nah, itu tentang perbandingan mazhab. Kayak kita Imam Syafi'i, mayoritas kita Fatihah, baca bismillah, wajib. Bagaimana Syafi'i? Bagi mazhab Maliki enggak wajib. Bagi-bagi pada Nabi sunnah baik, macam-macam. Dan itu semuanya benar. Tapi ditempatkan di tempat yang banyak. Mayoritas kita mazhab Syafi'i, maka yang dipakai di sini dipraktekkan adalah sejarah ajaran Imam Syafi'i. Beda ajaran kan jadi kisru, jadi kisru. Nah, kayak misalkan lagi soal kunut dan tak kunut, itu bukan soal ormas. Kalau kita pakai nabi, pakai fikih, kita paham perbedaan itu dari dulu ada. Imam Hanafi tidak kunut, Imam Syafi'i kunut. Nah, itu pendapat mereka. Sekarang di ormas yang kunut, NU yang nggak kunut. Orang baru datangnya. Perbedaan ini sebuah lama dari tahun 100 Hijriah sudah ada. Maka ketika ilmu yang bicara akan damai, akan tenang. Jangan Allah kita ibadah nggak pakai landasan fikih, bahaya. Bid'ah membuat agama baru kita semua main. Kemudian mani tafa bid'ahudin, mani tafa bid'ahudin di fikih duna walain seperti Allah wanita. Ini perkataan dari Imam Yazid Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, ulama tahun 300 Hijriah. Kata beliau begitu, orang yang cukup pakai fikih aja, tapi nggak pakai perilaku Allah, itu kita salah, tertipu. Ya, kita pakai fikih, tapi nggak pakai tasawuf, kacau juga. Jadi mesti mengubah fikihnya dan juga tasawufnya, mesti imbang. Apa tasawuf itu? Tasawuf itu lebih ke urusan hati. Contoh, ada orang bacaan Fatihahnya salah, jadi imam. Secara fikih nggak sah. Mesti fikih jamaah. Secara fikih. Kalau tasawuf bilangnya apa? Mungkin ucapannya salah dia karena uang. Mungkin ucapannya salah karena dialeknya begitu. Tapi siapa tahu hatinya itu orang langsung ngambung Allah. Beda dengan kita yang fasih hati kita kemana-mana. Maka siapa? Nah, tasawuf begitu lebih bijaksana. Maka fikih dan tasawuf mesti jalan seimbang. Sebab ilmu ini kalau tidak dikendalikan jalan orang. Jadi makin kita pintar, makin nyari bodoh. Makin nyari bodoh. Tapi kalau dibarengi dengan tasawuf kita akan maklum. Kenapa? Karena ilmu ini bisa hilang kalau Allah mau apa saja. Ilmu kita
pengetahuan kita jika Allah mau miraga, ya semuanya milik Allah. Nah, ada selalu menjadi begitu. Ilmu dari Allah, ya, rezeki dari Allah, sehat dari Allah, kesempatan waktu juga dari Allah. Jika Allah mau ngilangin ilmu, gampang Allah kasih pikun, selesai. Tahu gitu ya? Lupa loh, perasaan belum baik. Udah lama Pak? Belum. Ini masih ada cikgu. Belum. Nanti pun gitu. Allah mau. Maka kita selalu ngajarin begitu. Oh, begini caranya ibadah. Caranya ibadah karena kayak doa. Yang fasih belum tentu dijawab. Kadang-kadang yang tidak fasih yang dijawab. Doanya, ya kita dulu, ya orang tua dulu. Nah, kita panas datang dibacain doa wafatnya nggak benar secara tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi manjur, sembuh. Kenapa bisa begitu? Ya, Al-Fatihah itu bukan Al-Fatihah. Al-Fatihah mengerti tapi manjur. Doanya manjur. Kenapa? Sebab bukan bahasa lisan lagi, bahasanya sudah bahasa. Dan ketika sudah urusan sama Allah yang dilihat urusan hati. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah nggak melihat rupa kalian, wa ajsadikum nggak melihat fisik kalian, wa amwalikum nggak melihat harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi yang Allah lihat dalam hati kita. Ada Allahnya, ada yakinnya, ada percaya sama Allah, ada ikhlas sama Allah, ada ridho sama Allah. Nah itu yang dilihat sama Allah. Maka fikih kita akan imbang jika tasawuf kita pun berjalan bersama. Bagaimana dari Allah? Maka jangan sampai berhenti ngaji, jangan sampai berhenti mengaji. Ya, maka mengaji itu apa kata sebagian nanti kita diajarin dari itu untuk berilmu minal mahdi ila lahdi. Carilah ilmu dimulai dari apa di haisannya sampai nanti lihat jubang sampai nanti mati. Dari pertama kita kecil sampai besar jangan berhenti ngaji. Ya luar biasa karena ibadah kita gak pakai ilmu baru. Terus carilah untuk ilmu ketenangan hati. Karena dalam diri kita ini ada jasad, ada ruh, ya, ada jasad, ada ruh, ada raga, ada jiwa, ada jasmani, ada rohani. Dua, ini dua-duanya mesti sehat semua. Jangan sampai satu sehat, satu sakit, repot. Contoh, ya, jasmani kita, raga kita biar sehat, menjaga kesehatan. Kita kenal sebutan olahraga. Biar fisiknya sehat, jasmaninya sehat. Pagi jalan, sore olahraga. Itu biar raganya sehat, jasmaninya sehat. Di dalam diri kita yang lainnya ada ruhani, ada jiwa yang mesti sehat juga. Karena jiwa kalau sakit maka kita disebut orang sakit jiwa. Tempatnya di mana? Tempatnya di rumah sakit. Jadi orang itu bilang kita jiwanya kalau sakit. Orang jasmaninya sehat, jiwanya tidak sehat. Mohon maaf bakal berinas. Bakal apa? Enggak pernah kontrol sama emosi. Enggak ada kontrol. Sebab enggak ada filter jiwanya. Ya itulah yang terjadi kejahatan segala macam. Jiwanya sehat, badannya orang sehat. Ya, ada apa? Orang itu. Nah, ada orang begal orang sakit orang sehat. Orang sehat secara jasmaninya sehat, secara raganya sehat, tapi rohaninya, tapi ruhnya, jiwanya yang sakit. Maka salah satu fungsi kita untuk salah satu fungsi ngaji maksud saya, salah satu yang lainnya adalah ini, kalau mesin jiwa kita, biar jiwa kita tidak sakit, biar rohani kita terus sehat, terus tumbuh rohani kita. Makanya fungsinya mendengarkan nasihat
Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ulama tahun 470 Hijriah, pendiri Thariqah Qadiriyah. Itu orang bagai. Ada lagi nanti Syekh Baharuddin An-Naqsabandi. Itu pendiri Thariqah An-Naqsabandiyah. Itu orang Uzbekistan. Uzbekistan itu melahirkan ulama-ulama besar, Imam Bukhari. Itu orang Uzbekistan. Ulama fikihnya Imam Abdullah bersama Al-Qasim, ulama tahun 600 Hijriah. Itu orang Uzbekistan. Ada ahli kedokteran Ibnu Sina. Itu orang Uzbek. Ada lagi ahli matematika Al-Khawarizmi. Itu juga orang Uzbekistan. Itu ulama-ulama hebat yang dulu. Di Nusantara tak kalah. Di Palembang kenapa? Punya ulama besar. Syekh Abdul Somad Al-Kalimbani itu ulama besar. Skalanya bukan nasional, internasional. Kitabnya Hidayat Salikin, kitabnya Sayyid Salikin, simpel kitabnya ada di kitab Al-Qur'an. Jadi kalau Bapak jamaah di Maulana kita itu kaya dengan ulama-ulama hebat Sumatera Selatan. Alhamdulillah. Inilah putri beliau, saya Fatimah binti Abdul Somad Al-Kalimbani, wanita. Orang kaya Pak, jadi ulama besar. Masya Allah. Ahli zikir, ahli tariqah. Ya, Masya Allah. Maka kita kaya dengan ulama, kita kaya dengan agama, kita mencari kemenangan. Ahli tidak saya Abdul Somad Al-Kalimbani. Habis Jumat, zikir pada Jumat. Habis sholat, zikir pada sholat. Cara-cara mandi, adab-adab mandi, itu kita bisa zikir. Karya dari Syekh Abdul Somad Al-Kalimbani luar biasa. Nah, jangan tadi Rasulullah, maka ilmu kita mesti dibarengi dengan tasawuf, ya, mesti dibarengi dengan kesehatan jiwa kita. Maka ngaji disebutnya ngaji. Ngaji itu ngatur, itu jiwa. Jadi ngaji ngatur jiwa. Biar sehat jiwa. Diajarin nikmat ikhlas secara sih. Diajarin hidup itu seperti apa sih? Diajarin tentang Allah itu siapa sih? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dalam ilmu fikih, kalau fikih ini Bismillahirrahmanirrahim itu alasannya satu, hukumnya bisa 5. Hukumnya bisa 5. Bismillah bisa dibagi. Kapan wajib dalam sholat? Baca Fatihah wajib baca Bismillah. Bagaimana ini? Ada Bismillah, lafaznya Bismillah bisa jadi haram hukumnya. Apa itu? Mau maling baca Bismillah, mau nolong Bismillahirrahmanirrahim. Nolongnya haram, Bismillah juga haram juga. Sudah ya? Alhamdulillah. Nah, jemaah tentu banyak salah, banyak kurang dari kita dan dari guru kami, dari kurang kami kepada ilmu. Benarnya pasti taufik dan hidayah dari Allah. Harapannya semoga bermanfaat untuk seluruh diri kami, umum untuk semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kami tutup dengan doa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fil jannati wa barik lana Ramadan wa hasib maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah.